Malam kembali menyelimuti bumi. Langit perlahan menghitam, bintang mulai berkelip, dan angin malam berhembus perlahan menyentuh hati yang sedang mencari ketenangan. Ketika dunia mulai mereda dari hiruk-pikuknya, ada sebuah ruang sunyi yang terbuka bagi kita untuk merenungkan sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang lebih dalam dari samudera manapun. Setiap manusia, betapapun kuat, kaya, populer, atau berhasilnya dia, akan sampai pada titik di mana ia menyadari bahwa semua yang ia genggam di dunia ini tidaklah benar-benar miliknya. Semuanya hanya titipan, dan semuanya akan kembali. Malam ini, izinkan renungan ini menuntun hatimu masuk ke ruang batin yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan, oleh beban, oleh ambisi, bahkan oleh luka yang kamu simpan sendiri. Tarik napas perlahan, dan biarkan hatimu mendengar. Bagian 1, dunia yang menipu hati. Sering kali kita hidup seolah-olah dunia ini adalah tempat tinggal abadi. Kita mengejar banyak hal, uang, pengakuan, jabatan, pujian, pencapaian, status, bahkan perhatian manusia. Tak jarang kita mengukur diri berdasarkan pendapat orang lain, seakan-akan nilai hidup kita bergantung pada seberapa banyak dunia memberi kita tepuk tangan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini apabila akhirnya kita meninggalkannya? Untuk apa kita memaksa diri mengejar sesuatu yang tidak dapat kita bawa pulang? Dunia dengan segala gemerlapnya seringkali menipu. Ia mengajarkan bahwa untuk bahagia, kita harus memiliki lebih banyak, terlihat lebih baik, dan mencapai lebih tinggi. Tetapi semakin kita mengejar, semakin kita merasa hampa. Mengapa? Karena jiwa tidak bisa diisi dengan hal-hal duniawi. Jiwa hanya bisa diisi oleh sesuatu yang kekal. Dan malam ini, jika hatimu pernah merasa kosong meskipun kamu sudah berusaha keras, ingatlah, mungkin itu adalah panggilan Tuhan agar kamu kembali padanya. Bagian 2, hidup ini singkat. Setiap hari kita melihat berita tentang orang-orang yang pergi mendadak. Ada yang meninggal dalam usia muda, ada yang berpulang di usia tua, ada yang kehilangan nyawanya karena sakit, dan ada yang meninggalkan keluarga karena kecelakaan yang tak terduga. Tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengatakan, "Aku masih punya waktu lama. Aku masih akan tinggal di dunia ini bertahun-tahun." Kita tidak memiliki kendali atas panjangnya hidup ini. Kita hanya memiliki kendali atas bagaimana kita menjalani waktu yang singkat ini. Dan karena hidup ini singkat, maka kita harus bijak. Bijak untuk memilih jalan yang benar. Bijak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bijak untuk memperbaiki diri. Bijak untuk memaafkan. Bijak untuk mencintai lebih tulus. Bijak untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang tidak pernah kembali. Setiap hembusan napas adalah langkah yang membawa kita lebih dekat pada akhir perjalanan. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti, tetapi sesuatu yang perlu kita sadari, agar kita hidup lebih baik sebelum waktu habis. Bagian 3, apa yang benar-benar bernilai. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, ada satu hal menarik yang selalu terjadi. Tidak ada satu pun yang dibawa. Hari itu, jabatan, harta, popularitas, ponsel, rumah, mobil, atau barang kesayangan, semua tetap tertinggal. Yang dibawa hanyalah amal, ketulusan, doa, kasih, keikhlasan, dan keimanan kita kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang kekal, itulah harta yang sebenarnya, itulah yang akan menemani kita dalam perjalanan di alam setelah dunia. Maka ketika dunia mengajarkan kita untuk mengumpulkan banyak hal, Tuhan mengajarkan kita untuk mengumpulkan sesuatu yang berbeda. Mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan cinta, mengumpulkan akhlak yang baik, mengumpulkan sabar dalam ujian, mengumpulkan ikhlas dalam kesulitan, mengumpulkan rasa syukur dalam nikmat. Dunia ini sementara, tetapi amal baikmu adalah kekal. Dunia ini singkat, tetapi cinta yang kamu berikan tidak akan hilang. Dunia ini fana, tetapi jiwa yang kembali pada Tuhan adalah selama-lamanya. Bagian 4, luka hati pun sementara. Jika malam ini hatimu sedang terluka, jika kamu sedang merasa sendiri, jika kamu sedang direndahkan, jika kamu sedang dihina, jika kamu sedang mengingat kesalahan yang kamu sesali, jika kamu sedang berada dalam titik terendah, ingatlah hal ini, luka itu pun sementara. Tidak ada sakit yang abadi. Tidak ada air mata yang akan selamanya jatuh. Tidak ada kesedihan yang akan mengikatmu tanpa akhir.
Dunia ini sementara, begitu juga dengan segala bentuk penderitaanmu. Kesedihan pun ada waktunya, air mata pun punya batasnya, ujian pun ada akhirnya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan luka tanpa maksud. Jika kamu terluka, jangan buru-buru menganggap Tuhan tidak peduli. Kadang, Tuhan ingin kamu mendekat. Kadang, Tuhan ingin kamu belajar. Kadang, Tuhan ingin kamu menjadi kuat. Kadang, Tuhan ingin kamu mengenal siapa dirimu sebenarnya. Bahkan kadang, Tuhan ingin kamu belajar melepaskan sesuatu yang tidak seharusnya kamu genggam. Bagian 5, belajarlah melepaskan. Salah satu pelajaran tersulit dalam hidup adalah melepaskan. Melepaskan orang, melepaskan impian yang tidak tercapai, melepaskan ekspektasi, melepaskan kenangan, melepaskan masa lalu, melepaskan ego. Namun ingatlah, dunia ini sementara, dan semua yang ada di dalamnya tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Perpisahan adalah bagian dari perjalanan. Patah hati adalah bagian dari pendewasaan. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari takdir manusia. Dan melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Apapun yang hilang darimu tidak pernah sungguh-sungguh hilang. Tuhan menggantinya pada waktu yang tepat. Tuhan memulihkannya ketika hatimu siap. Tuhan mempertemukanmu dengan sesuatu yang lebih baik ketika kamu tidak lagi memaksa. Karena kita hidup hanya sebagai musafir, sebagai pengembara, sebagai tamu di dunia ini. Dan tamu tidak membawa pulang semua yang ada di tempat ia singgahi. Bagian 6, kembali kepada Tuhan. Malam ini, entah dimanapun kamu berada, apapun yang kamu rasakan, dan apapun yang kamu alami, ingatlah bahwa satu-satunya tempat kembali yang paling menenangkan adalah Tuhan. Dunia bisa mengecewakanmu, manusia bisa melukaimu, cita-cita bisa gagal, harapan bisa runtuh, rencana bisa berantakan, tetapi Tuhan tidak. Dia tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah berhenti mencintaimu, tidak pernah berhenti memanggilmu pulang. Selama kamu masih bernyawa, pintu kembali kepada Tuhan tidak akan pernah tertutup. Dan mungkin, malam ini adalah panggilan itu. Bagian 7, syukuri yang ada, perbaiki yang kurang. Karena dunia ini sementara, maka kita harus menjalani hidup dengan penuh syukur, penuh kesadaran, dan penuh kebaikan. Syukuri apa yang kamu punya. Syukuri kesehatanmu. Syukuri keluargamu. Syukuri teman-teman yang masih ada untukmu. Syukuri makanan yang kamu makan. Syukuri tempat tidur yang kamu gunakan malam ini. Syukuri setiap napas yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Dan sambil bersyukur, perbaikilah dirimu perlahan. Tidak harus sempurna, yang penting benar. Tidak harus langsung berubah total, cukup berubah sedikit demi sedikit. Yang penting, kamu kembali ke jalan Tuhan. Bagian 8, penutup, ingatlah, hidup ini singkat, tapi cukuplah jika dijalani dengan baik. Malam ini, sebelum kamu tidur, renungkanlah satu hal, jika besok bukan milikku lagi, apakah aku siap menghadap Tuhan? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan, untuk menghidupkan hatimu, untuk membuatmu lebih bijak dalam menjalani setiap hari. Karena pada akhirnya, yang kekal bukanlah dunia ini. Yang kekal adalah perjalanan jiwamu menuju Tuhan. Dunia ini sementara, tetapi kamu, jiwamu, doamu, amalmu, kasihmu, itulah yang akan bertahan selama-lamanya. Semoga malam ini menjadi malam yang menyadarkan, melembutkan, dan menguatkan hatimu. Semoga Tuhan menenangkan tidurmu, menenangkan batinmu, menghapus gelisahmu, dan mengisi hatimu dengan cahayanya. Selamat beristirahat. Tuhan menjagamu dalam setiap helaan napasmu.